Duel paling panas sepanjang Proliga meledak. Proliga berguncang hebat. Jakarta Pertamina Enduro mengamuk tanpa ampun. Jakarta Popsivo Polwan dibikin tak bernafas. Megawati menggila seperti monster lapangan. Pelatih lawan Darko Dosbrevkov sampai angkat topi. Bintang Popsivo Betania De La Cruz akui main hancur. Arena panas, mental runtuh, skor jadi saksi. Tonton semuanya hingga selesai. Geger Proliga 2026. Peta top skor putri berguncang. Megatron tersalib. Nama Katarina Zitkova meledak di puncak. 185 poin jadi teror baru. Usia 36 tahun tak menghalangi keganasan. Bintang Eropa ini bikin Indonesia terpana. Persaingan makin panas dan tak terprediksi. Simak semua hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Duel paling panas sepanjang Proliga meledak. Proliga berguncang hebat. Jakarta Pertamina Enduro mengamuk tanpa ampun. Jakarta Popsivo Polwan dibikin tak bernafas. Megawati menggila seperti monster lapangan. Pelatih lawan Darko Dosbrevkov sampai angkat topi. Bintang Popsivo Betania De La Cruz akui main hancur. Arena panas, mental runtuh, skor jadi saksi. Tonton semuanya hingga selesai. Atmosfer panas membara langsung menyelimuti lanjutan kompetisi voli kasta tertinggi tanah air saat Pertamina Enduro berhadapan dengan Popsivo Polwan. Sejak peluit awal dibunyikan, pertandingan ini bukan sekadar laga biasa. Ini adalah perang mental, adu gengsi, dan pertarungan harga diri dua raksasa Proliga yang membuat penonton tak bisa duduk tenang sedetik pun. Dari set pembuka, Pertamina Enduro tampil seperti mesin perang yang tak mengenal kata rem. Serangan cepat menghujani pertahanan lawan, blok-blok rapat membuat Popsivo frustrasi, dan ritme permainan dikendalikan sepenuhnya oleh tim berlogo merah tersebut. Popsivo Polwan dipaksa bertahan dalam tekanan tanpa henti, seolah tak diberi ruang untuk bernafas. Megawati mengamuk, smash petir dan monster block jadi mimpi buruk lawan. Sorotan utama laga ini tak terbantahkan. Megawati Hangestri tampil menggila tanpa kompromi. Setiap loncatannya seperti ancaman mematikan. Setiap smashnya terdengar seperti dentuman petir yang merobek pertahanan Popsivo. Tak hanya menyerang, Megawati juga menjelma menjadi tembok raksasa dengan blok-blok brutal yang langsung mematahkan mental lawan. Aksi-aksinya membuat arena bergemuruh, supporter berdiri dan pemain Popsivo hanya bisa saling pandang penuh kebingungan. Setiap kali Popsivo mencoba bangkit, Megawati datang sebagai pemusnah harapan, entah lewat smash keras atau blok monster yang menjatuhkan bola telak ke lantai. Pelatih Popsivo Polwan, Darko Dosbrevkov, bahkan tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Dia luar biasa, konsisten, mencetak banyak poin dan bloknya benar-benar monster. Kami kesulitan menghentikannya, ujarnya jujur dan penuh respek. Pernyataan ini seakan menjadi pengakuan resmi bahwa dominasi Megawati benar-benar tak terbantahkan di laga panas ini. Popsivo Polwan ambruk, kesalahan beruntun dan ritme hilang. Di sisi lain, Popsivo Polwan tampil jauh dari performa terbaik. Kesalahan sendiri muncul di momen krusial, receive berantakan, dan skema serangan kerap mati sebelum berkembang. Tekanan Pertamina Enduro membuat Popsivo seperti kehilangan arah dan kepercayaan diri. Bintang Popsivo, Betania De La Cruz, mengakui pahitnya kekalahan tersebut tanpa banyak alasan. Kami bermain buruk hari ini. Mereka jauh lebih siap dan pantas menang. Ini pelajaran besar bagi kami, katanya dengan wajah kecewa. Kalimat singkat itu terasa seperti tamparan keras, sekaligus bukti bahwa Pertamina Enduro memang tampil di level yang berbeda. Pertamina Enduro tampil superior, aura juara makin terasa. Bukan hanya Megawati yang bersinar,
Permainan kolektif Pertamina Enduro benar-benar solid dari lini ke lini. Setter mengatur tempo dengan cerdas. Disiplin pertahanan dan variasi serangan membuat Popsivo terus salah baca. Dukungan supporter yang mengguncang arena semakin menambah energi dan kepercayaan diri tim. Saat set penentuan berjalan, dominasi Pertamina Enduro semakin menggila. Jarak poin melebar, momentum tak terbendung, dan hasil akhir pun menjadi ledakan emosi yang membuat publik Proliga heboh luar biasa. Kemenangan ini bukan sekadar angka di papan skor, ini adalah pernyataan keras, pesan tegas, dan sinyal bahaya bagi seluruh pesaing. Pertamina Enduro siap menguasai musim ini dengan mental baja dan performa mengerikan. Bagi Popsivo Polwan, kekalahan ini menjadi alarm keras untuk segera berbenah. Dengan kualitas pemain dan pengalaman yang dimiliki, mereka jelas tak ingin kembali dipermalukan dengan cara yang sama. Satu hal yang pasti, duel ini akan dikenang sebagai salah satu laga paling panas, paling emosional, dan paling spektakuler di Proliga musim ini. Kalau kamu setuju laga ini gila dan Megawati benar-benar monster lapangan, like biar makin semangat. Komen menurutmu siapa MVP sesungguhnya. Share ke sesama pecinta voli biar makin rame. Subscribe supaya nggak ketinggalan berita paling panas dan heboh selanjutnya. Geger Proliga 2026. Peta top skor putri berguncang. Megatron tersalip. Nama Katarina Zitkova meledak di puncak. 185 poin jadi teror baru. Usia 36 tahun tak menghalangi keganasan. Bintang Eropa ini bikin Indonesia terpana. Persaingan makin panas dan tak terprediksi. Simak semua hingga selesai. Persaingan gelar top skor putri Proliga 2026 benar-benar memasuki fase paling panas dan paling brutal. Setiap laga terasa seperti medan perang angka. Setiap poin menjadi pertaruhan gengsi. Di tengah gemerlap aksi para bintang, publik voli Indonesia dikejutkan oleh satu nama yang kini berdiri paling tinggi di puncak, Katarina Zitkova. Di saat Megawati Hangeskuri Pertiwi, sang Megatron kebanggaan tanah air tampil luar biasa bersama Jakarta Pertamina Enduro, ternyata takdir berkata lain di papan top skor. Megatron harus rela berada di bayang-bayang Zitkova yang mengamuk tanpa ampun dengan total 185 poin, angka yang membuat lawan-lawan hanya bisa terdiam. Zitkova mengamuk. 185 poin jadi bukti nyata keganasan berseragam Jakarta Electric PLN. Katarina Zitkova menjelma menjadi mesin poin tanpa rem. Setiap smashnya terasa seperti palu godam. Setiap serangannya penuh presisi. Dan ketenangannya di momen krusial membuat lawan kehilangan arah. Ia bukan sekadar mencetak angka, ia menghancurkan mental. Persaingan top skor pun semakin ramai dan penuh intrik. Kenya Egues dari Gresik Petrokimia membuntuti di posisi ketiga dengan 168 poin. Sementara Polina Shemanova dari Jakarta Bin tak mau kalah dengan torehan 159 poin. Namun hingga kini tak satu pun mampu menggusur singgasana Zitkova. Usia 36 tahun, bukan penghalang, justru senjata. Lahir di Cherkasy, Ukraina dan kini menginjak usia 36 tahun, Zitkova membuktikan bahwa umur hanyalah angka. Dengan kewarganegaraan Azerbaijan, opposite spiker ini tampil seperti veteran bermental baja. Tenang di bawah tekanan, tajam saat dibutuhkan, dan selalu tahu kapan harus menusuk pertahanan lawan. Pengalaman panjangnya di Eropa menjelma menjadi senjata mematikan di Proliga. Ia bukan pemain yang panik, bukan pula tipikal pencari sensasi. Zitkova adalah algojo senyap. Datang, menghitung momen, lalu menghantam tanpa ampun. Karir Eropa panjang, jam terbang kelas elit. Sebelum menggebrak Proliga, Zitkova telah menempuh perjalanan karir yang keras, panjang dan syarat tempaan di panggung Eropa. Musim 2023-2024, ia menjadi andalan PACE DX Finals FIBI di Ligue A Feminim. Tampil konsisten di kompetisi domestik hingga Eropa. Sebelumnya, ia juga pernah merasakan ketatnya Liga Elit bersama Volleyball Casal Maggiore di Italia dan CS Volley Alba Blach di Rumania.
Perjalanan lintas negara ini membentuk Zytkova menjadi pemain super matang, kaya taktik, dan nyaris tanpa celah dalam membaca permainan. Statistik bicara, fakta tak terbantahkan. 185 poin bukan angka kebetulan. Itu adalah hasil konsistensi, kecerdasan bermain, dan mental juara. Di saat banyak pemain naik turun performa, Zytkova justru stabil seperti mesin presisi. Tak heran jika namanya kini dielu-elukan, diperbincangkan, dan ditakuti di setiap pertandingan Proliga 2026. Satu hal yang pasti, perebutan top skor belum selesai. Megatron masih mengintai, para bintang asing terus menekan, dan drama Proliga dipastikan makin menggila. Namun untuk saat ini, tahta tertinggi resmi milik Katarina Zytkova. Menurut kamu, apakah Zytkova bakal bertahan di puncak sampai akhir musim? Atau Megatron akan melakukan comeback brutal? Like kalau kamu suka persaingan panas Proliga. Komen jagoan top skor versi kamu. Share ke pecinta voli lainnya biar makin rame. Subscribe supaya nggak ketinggalan berita voli paling panas dan heboh setiap hari. Geger. Keputusan gila pelatih timnas Indonesia akhirnya terbongkar dan membuat banyak pihak tercengang. 6 pemain yang disebut titipan mendadak hilang dari daftar dan mengundang pro kontra panas di jagat sepak bola nasional. John Herdman pasang badan dan mengaku semua ini 100% keputusannya tanpa campur tangan siapapun. Nama Donyell Malen tiba-tiba muncul dan langsung bikin supporter Garuda merinding tak percaya. Pelatih Bulgaria malah melempar sindiran pedas dan mengklaim Indonesia akan dihancurkan. GBK siap membara, mental Garuda ditempa, dan dunia mulai melirik Indonesia dengan tatapan berbeda. Apakah ini awal kebangkitan besar timnas Indonesia atau justru drama paling panas tahun ini? Simak semuanya hingga selesai. Keputusan maha penting akhirnya resmi diumumkan dan langsung mengguncang jagat sepak bola tanah air. Pelatih John Herdman tanpa ragu merilis daftar 26 pemain pilihan yang akan dipersiapkan khusus untuk menghadapi ajang FIFA Series bulan depan. Bukan sekadar daftar biasa, pengumuman ini berubah menjadi badai besar setelah 6 pemain yang selama ini dicap sebagai titipan mendadak lenyap tanpa jejak dari skuad. Langkah ini sontak membuat publik tersentak. Banyak yang akhirnya sadar, ini bukan sekadar seleksi pemain, ini adalah deklarasi perang terhadap budaya lama. Herdman seolah mengirim pesan keras bahwa era kompromi telah tamat dan timnas Indonesia kini berdiri di jalur profesionalisme murni. Herdman menggelegar, ini 100% pilihan saya. Dalam konferensi pers yang berlangsung penuh sorotan kamera dan ketegangan tinggi, Herdman tampil tenang namun tegas. Tanpa basa-basi, ia langsung mengunci semua spekulasi yang selama ini beredar liar. Saya tegaskan sekali lagi, 26 pemain ini adalah hasil penilaian saya dan tim pelatih. Tidak ada intervensi, tidak ada titipan, dan tidak ada tekanan dari siapapun. Semua keputusan ada di tangan saya, ujar Herdman dengan nada dingin tapi mematikan. Ia menjelaskan bahwa pemilihan pemain dilakukan melalui proses ketat. Performa di lapangan, kecocokan taktik, mental bertarung, hingga kesungguhan membela lambang Garuda. Nama besar tidak lagi jadi tiket emas. Yang malas, tersingkir. Yang lapar, bertahan. Pernyataan ini langsung mendapat sambutan luar biasa dari supporter yang sejak lama mendambakan timnas Indonesia yang bersih, jujur, dan berani. 6 pemain dicoret, alarm keras era baru. Dicoretnya 6 pemain yang disebut-sebut sebagai titipan menjadi bukti nyata bahwa Herdman tak main-main. Ia rela memicu kegaduhan demi satu tujuan besar, timnas Indonesia yang kuat, jujur, dan bermental baja. Kalau ingin naik level dan dihormati dunia, kita harus berani membuat keputusan pahit, tegas Herdman lagi. Kalimat ini seolah menjadi lonceng tanda dimulainya era baru di tubuh timnas Indonesia. Sorotan terbesar tentu jatuh pada masuknya nama Donyell Malen. Pemain naturalisasi berdarah Jawa Belanda ini disebut-sebut sebagai senjata rahasia paling mematikan yang dimiliki Garuda saat ini. Kecepatan,
insting predator, dan pengalaman Eropa membuat publik langsung memasang ekspektasi langit. Malen sendiri tak mampu menyembunyikan emosinya. Ini kehormatan besar. Saya punya darah Jawa dan membela Indonesia adalah mimpi. Saya tidak sabar bermain di hadapan supporter sendiri. Ia bahkan secara khusus menyinggung atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno yang legendaris. Saya dengar GBK luar biasa. Saya ingin mencetak gol di sana dan merayakannya bersama seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan ini sontak bikin merinding. GBK pun dipastikan akan bergemuruh. Di tengah euforia, drama justru datang dari kubu lawan. Pelatih Bulgaria, Alexander Dimitrov, melontarkan komentar pedas yang dianggap meremehkan Indonesia. Ia menyebut pemain naturalisasi Indonesia tak selevel dan mengklaim timnya siap menghancurkan Garuda. Pernyataan ini langsung menyulit api emosi supporter. Namun Herdman memilih jalur elegan. Sepak bola tidak dimenangkan lewat omongan. Jawaban kami ada di lapangan. Dingin, singkat, mematikan. FIFA Series bukan sekadar uji coba. Ini adalah panggung pembuktian harga diri. Dengan skuad pilihan tanpa titipan, tambahan amunisi kelas Eropa, dan mental baja yang sedang ditempa, Indonesia datang bukan sebagai penggembira. Bulan depan, di bawah gemuruh puluhan ribu suara di GBK, Merah Putih siap terbang lebih tinggi. Dunia boleh meremehkan, lawan boleh mengejek, Garuda akan menjawab dengan aksi. Satu pesan jelas, Indonesia tidak gentar. Indonesia siap menggebrak. Gimana menurut kamu? Apakah keputusan Herdman ini sudah paling tepat? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kamu bangga dengan Timnas Indonesia. Share ke sesama pecinta Garuda biar makin panas. Subscribe biar gak ketinggalan update paling gila seputar Timnas. Resmi terkuat. Susunan tim pelatih Timnas Indonesia akhirnya mulai terbentuk dan langsung bikin publik geger. Nama Nova Arianto, mantan murid Shin Tae-yong, mendadak naik ke permukaan dan disebut jadi orang kepercayaan John Herdman. PSSI ternyata sudah menyiapkan strategi senyap sejak awal untuk mengawinkan pelatih asing dan lokal. FIFA Series 2026 jadi panggung uji nyali tim kepelatihan baru yang syarat tekanan dan ekspektasi. Bulgaria, Solomon Islands, dan Saint Kitts and Nevis siap menjadi korban eksperimen awal Garuda. Apakah ini awal kebangkitan Timnas Indonesia atau justru awal drama panjang yang mengguncang? Tonton hingga selesai. Tabir misteri perlahan mulai tersingkap. Tim kepelatihan Timnas Indonesia di bawah komando John Herdman akhirnya mulai menemukan bentuknya. Bukan cuma pelatih asing yang jadi sorotan, kali ini publik dibuat terpana dengan langkah strategis melibatkan pelatih lokal berpengalaman demi menyatukan filosofi global dan denyut sepak bola nasional. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, secara terbuka mengonfirmasi bahwa Nova Arianto dipercaya menjadi asisten lokal utama Herdman, setidaknya untuk fase awal. Keputusan ini bukan keputusan sembarangan. Nova dinilai memahami karakter pemain muda Indonesia, sekaligus mampu menjadi jembatan komunikasi yang vital di ruang ganti. Untuk sementara, Nova, ujar Sumarji singkat namun syarat makna. Kalimat pendek yang menandai dimulainya era baru. Tak berhenti di situ, nama Sofi Imam Faizal ikut mencuat sebagai bagian penting dari tim kepelatihan. Sosok yang selama ini dikenal sebagai arsitek fisik pemain Timnas itu kembali dipercaya, kali ini untuk mendampingi Herdman langsung di level senior. Pengalaman Sofi bukan kaleng-kaleng. Ia telah mengasah stamina dan daya tahan pemain Indonesia mulai dari U17, U20, U23 hingga tim senior. Artinya satu hal, Timnas Indonesia tak cuma disiapkan untuk bermain cantik, tapi juga bertarung habis-habisan hingga menit terakhir. Sejak akhir tahun lalu, Sofi juga sudah bekerja bersama Nova di Timnas U20. Chemistry keduanya dinilai menjadi modal emas untuk menyatukan metode latihan lokal dengan standar internasional ala Herdman. Dengan masuknya Nova dan Sofi, jajaran staf lokal kini semakin solid. Apalagi sebelumnya Herdman juga membajak kepala analisis Persija Jakarta, Zikri Lazuardi. Total sudah 3 nama lokal yang menjadi tulang punggung di balik layar Timnas Indonesia. Sumarji menegaskan bahwa langkah ini bukan kebetulan. Kami sedang melihat beberapa sosok yang tepat, ujarnya, sambil menegaskan bahwa pelibatan pelatih lokal adalah bagian dari kesepakatan awal dengan Herdman.
John Hartman dijadwalkan menjalani debut resminya bersama Timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026 pada Maret 2026. Turnamen ini tak main-main, karena akan diikuti Timnas Bulgaria, Timnas Kepulauan Solomon, dan Timnas Saint Kitts dan Nevis. Bagi Hartman dan para asistennya, ini bukan sekedar laga uji coba, ini adalah panggung pembuktian. Apakah racikan pelatih asing dan lokal benar-benar mampu mengangkat derajat Garuda? Satu hal sudah pasti, PSSI ingin perubahan nyata, bukan sekedar nama besar. Menurut kamu, apakah duet Hartman-Nova Sofi ini kombinasi ideal untuk Timnas Indonesia? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Like kalau kamu optimis Garuda bakal naik level. Share ke sesama pencinta Timnas biar makin ramai. Subscribe supaya nggak ketinggalan update paling panas Timnas Indonesia.